bangun, jangan tidur. Jujur ya. Kalau mau lanjut potret ya. Wah, Nanti nunggu dirinya hilang dulu ya. Tiba-tiba tuh ceweknya kayak kesurupan gitu bang. Kalau bisa dikatakan tuh kayak kesurupan seorang wanita yang penggoda lah bang. Iya kayak terus abis itu dia kayak ketawa-tawa. Itu dalam keadaan tanpa busana. Nah balik lagi ke si pasangan ini juga ternyata si cowoknya ini nggak sepenuhnya sadar bang akan hal yang dilakuin. Oke. Nah ini nyambung sama temen gue yang ngelihat seorang laki-laki gede lagi ngeregangin kaki si perempuannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki yang lumayan senior dari kota Jakarta. Beliau melakukan pendakiannya ke gunung yang mempunyai trek terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Gunung Argopuro. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Miko. Bang Mai. Apa kabar nih Bang Miko? Seminggu lalu kita udah ketemu ya. Alhamdulillah sehat Bang ya. Sehat bang. Waduh, Harus sehat terus dong. Bang. Kesibukan lagi apa nih sekarang? Ya kayak biasa. Apa tuh? Masih sama kayak minggu lalu. Oke Mik, gua nggak nyangka nih sama cerita lo di malam kali ini. Yang awalnya lo memang pengen senang-senang di gunung ya, tapi malah mendapatkan sebuah hal yang keji seperti ini. Sempat berpikir bakal kejadian kayak gitu nggak sih Mik? Awalnya emang enggak bang. Kan di tahun 2018 kan gue 2 kali naik Argopuro. Iya. Yang awal karena kecewa, karena nggak enjoy. Yang kedua pengen enjoy kan. Ya kita nggak bisa tahu lah bang ke depannya gimana kan. Ya akhirnya ya karena kejadian itu gue nggak nyangka lah bisa kayak gitu. Tapi gue nggak tahu juga endingnya gitu. Akhirnya gue bisa berpikir kayak oh ya udah. Emang karena gue ditakdirkan untuk yaudah lu harus tahu dulu deh sisi-sisi Argopuro gimana gitu. Mungkin ya. Dan untungnya dua pasang pendaki ini nggak gancet. Wah, enggak sih bang. Nanti ada, gue bakal jelasin lah dari sisi kedokteran sama sisi mistisnya lah. Oke. Dari logika gue aja sih gitu. Bang Miko, gue penasaran apa yang bakal lo ceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman horor pendakian, bisa langsung aja nih kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Oke, Miko, itu cerita pengalaman pendakian lo di Gunung Argopuro. Ya, itu seperti apa kalau boleh tahu? Merencanakan pendakian ke Argopuro itu bareng temen gue. Nah kebetulan temen gue baru turun dari Rinjani nih. Dia langsung kayak Argopuro yuk gitu. Ya obrolan-obrolan tongkrongan aja bang. Iya. Yang dimana dadakan tiba-tiba jadi aja. Nah kebetulan juga duitnya ada, waktunya ada, udah gas tuh intinya. Ya kita lagi nongkrong di warkop, akhirnya temen gue ngajak salah satu temennya, terus gue juga ngajak temen gue berdua lah ada. Jadi kita memang udah kenal bertiga, satunya ini random aja temennya dia gitu kan. Jadi itu bulan April gue naik bang, bulan April naik. Akhirnya kayak gue juga sebelumnya udah pernah naik Argopuro, jadi kayak yaudah nanti kita di sini. Gue jelasin lah segala macam teknisnya. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat itu di tanggal 29 April ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Adalah singkat cerita nyampe di Pasar Turi, kita kontak salah satu teman kita juga yang dimana juga dia menyanggupi untuk ngantar kita ke base camp Baderan. Ya, itu sebenarnya temen kita kenal juga di gunung bang.
Udah akhirnya dianterin ke Pasar Basuki lah bang. Pasar Basuki kita belanja segala macam logistik. Kita naik ojek lah sampai di base camp. Kita prepare logistik, kita istirahat sebentar lah. Akhirnya kita melakukan pendakian itu di tanggal 30 April di jam 11 siang. 11 siang kita melakukan pendakian tuh bang. Di base camp itu kita ketemu salah satu pasangan bang, perempuan sama laki-laki kan. Ya gue nggak tahu dia pacaran atau suami istri ya. Ya menurut gue itu dia sepasang lah. Punya hubungan intinya. Jadi dia bilang, Mas boleh join nggak? Oh boleh aja, gue bilang kayak gitu kan. Silakan gitu. Ternyata dia sebelumnya pengen naik berempat bang. Cuma yang duanya itu nggak jadi lah. Akhirnya dia jadi berdua doang. Nah di base camp juga gue ketemu 6 orang rombongan lah. Yang dimana juga dia naik hari itu juga. Ya singkat ceritanya akhirnya kita melakukan pendakian lah. Melakukan pendakian juga. Dimana di situ juga gue memisahkan, rombongan gue memisahkan diri dari 2 orang dan 6 orang rombongan itu kan. Udah kita biar di belakang dulu aja. Yang lain dulu aja lah intinya. Oke, pisah ya gitu. Biar pisah aja dulu gitu kan. Karena emang juga teman-teman gue juga nyantai lah intinya, mau nyantai gitu. Udahlah, kita melakukan perjalanan. Akhirnya pas di perjalanan juga tetap aja ketemu yang rombongan itu, ya kan. Udah akhirnya ya udahlah kita santai aja biar rombongan itu jalan duluan juga kita nanya sama pihak base camp juga. Sekitar ada 20 orang yang naik hari itu. Jadi kayak udah sepi lah, aman. Argopuro juga kan terkenal juga jarang pendaki kan bang, sepi kan. Udah akhirnya kita jalan. Udah kan akhirnya gue melakukan perjalanan. Sampailah di Cikasur kan bang. Nah sesampainya di Cikasur ya kayak biasalah. Ngeset tenda, ada yang masak, ya kan, ada yang nyiapin tenda segala macem. Nah yang 6 orang ini agak ke sisi kanan sebelah gue bang, agak jauh lah. Nah yang 2 orang ini minta barengan sama gue bang. Oh, yang sepasang ini? Iya, yang sepasang ini minta barengan sama gue. Kita barengan, akhirnya ya udahlah. Ya kita ya udah ngeset 1-2 ya kan. Ini gue 2 tenda, dia 1. Mas kalau misalkan besok mau jalan barengin aja ya. Ya udah. Sebenarnya juga kita agak nggak mau sebenarnya, mau menolak cuma kan gak enak kan. Kayak kita ya udah kita mau enjoy nih berempat-empatan kan sama temen. Udah akhirnya ya biasalah bang, masak seperti biasa, ngobrol makan. Udah akhirnya memutuskan untuk tidur nih bang. Tidur. Pas gue nggak tahu sih bang tepatnya itu jam berapa ya. Intinya gue keluar lah malam. Kayak keluar malam itu mau kencing. Gue sempet bangunin temen gue, Bray geser Bray, gue mau kencing, gue mau keluar gitu kan. Ya udah lu situ aja gitu, kencing di deket tenda aja, enggak, gue mau kencing sono. Mau kencing, pas gue kencing tuh lampu tenda yang 2 sepasang itu masih nyala bang. Nah gue mikirnya ya udahlah emang dia tidur nggak dimatiin kali lampunya. Kencing, cuma kan ada siluet gitu bang. Ya kan kalau di dalam tenda ada siluet gitu kan. Ya udah akhirnya kayak wah ini kayaknya orang belum tidur nih, masih ada gerak-gerak gitu kan. Dengar ada suara aneh-aneh aja sih. Suara aneh gimana? Suara aneh kayak ya mungkin sorry ya kayak berhubungan badan gitu loh bang. Kayak suara desahan gitu lah. Wah, iya kayak suara desahan gitu kan, kayak wah ini beneran nih bilang. Gue mau negur cuma kayak udahlah biarin aja deh. Paling besok paginya kan. Udah akhirnya gue memutuskan untuk kencing, terus gue balik lagi ke tenda. Terus gue bangunin temen gue, kan gue tidur berdua tuh. Gue pakai tenda yang 2 orang kan. Udah yang dia kayaknya lagi main tuh di dalam tenda, ya kan. Yang mana itu yang tadi pacaran? Ah masa? Iya, lu dengerin aja pelan-pelan suaranya. Nah dia pura-pura kencing juga temen gue. Pura-pura kencing, terus kayak ngelewatin depan tenda dia. Iya, kayaknya bener dah, dia kayak lagi main dah. Terus gue bilang kan, yaudah diingetin aja gitu kan. Diingetin biar jangan kayak gitulah gitu kan. Ya kalau mau kayak gitu ya pada jangan di sini lah intinya gitu kan. Takutnya ada
apesnya atau apa kita juga kena Iya. kena juga nih. Ya namanya ya sebenarnya bukan di gunung juga bang ya, di semua juga pasti kan ada kan. Tapi kita harus lebih menghargai lah. Yaudah akhirnya singkat ceritanya sampailah di besok paginya kita bangun, kita nggak langsung negur, cuma kita kayak sarkas aja lah. Sarkas itu dalam artian kayak kalau di gunung sebenarnya berhubungan badan gitu dibolehkan nggak ya? Apa nanti kita bakal diganggu ya? Itu tuh kayak lagi ngobrolin itu. Oh, kayak agak sedikit menyindir gitu. Iya, Iya, sarkas aja. Ya udah akhirnya pas di situ juga kita ingetin Mas. Kita tak cuma ngomong sama yang lakinya doang. Mas, kalau bisa di gunung jangan melakukan hal seperti itulah. Saya semalam sempat denger Mas kayak gitu, cuma Mas jujur atau enggaknya itu urusan Mas gitu kan. Mas bohong atau enggaknya itu juga urusan Mas. Yang penting saya cuma mengingatkan gitu kan. Itu juga teman gue yang ngomong. Gue juga gue sempat bilang ke dia kayak lebih baik ditahan Mas dibanding kayak nanti udah kejadian Mas yang menanggung resikonya sendiri. Gitu kan. Ya udahlah, kira kayak iya Mas, saya juga maksudnya juga nggak paham nih apa yang diobrolin Mas gitu kan. Ya, jadi kan gue menyimpulkannya, oh ya udah berarti dia nggak jujur. Cuma kita udah tahu kan. Iya. Mungkin kalau gue yang sendiri yang lihat dan denger, ya bisa dikatakan gue ngarang. Cuma kan temen gue juga tahu nih. Jadi udah, akhirnya gue lanjut perjalanan tuh bang. Lanjut perjalanan, tapi di perjalanan itu kayak kita ngobrolin hal itu juga ya. Ini orang kalau bahasa kasarnya ini anjing banget nih kayak gini nih kan, ngerusak momen nih. Itu di satu sisi juga kita pengen ninggalin deh, gak usah dibarengin lah gitu kan. Udah kita berempat-empatan aja, ngapain sama diri juga kan. Udah kira kayak temen gue sih yang masih kekeh untuk bilang kayak jangan, kalau dia ada apa-apa kita bisa bantu gitu kan. Kasian juga, kita harus lebih aware juga kan sesama pendaki. Ya gue cuma ngotot ya, kita nggak bisa kayak gitu juga lah. Kalau dia terjadi apa-apa, kita yang kena. Padahal kita juga nggak melakukan hal yang tidak dibolehkan juga kan. Udah, akhirnya perdebatan itu selesai di saat temen gue bilang ya udah, intinya kita jalan. Kalau misalkan dia bareng ya bareng, kalau misalkan dia ketinggalan ya udah kita tungguin. Lagi juga misalkan kita ada apa-apa dia juga bisa bantu. Kalau dari salah satu kita ada apa-apa dia bisa bantu. Kalau dia ada apa-apa kita bisa bantu, udah saling membantu aja. Terus gue bilang juga ya udah, yang penting satu gue pengennya kalau misalkan dia udah diingatkan nggak bisa ya udah, paling kita secara kasar lah. Iya. Mungkin kayak Mas lu jangan kayak gini lah ya kan. Kalau mau lu cabut aja jauh-jauh dari sini, paling gue gitu kan. Ya oke. Akhirnya udahlah, singkat ceritanya sampai di Cisentor bang. Cisentor kita ngecamp lagi kan. Camp lagi di mana banyak air kan, air berlimpah lah di Cisentor tuh. Air berlimpah di Cisentor. Intinya kita makan, masak segala macam lah pada umumnya lah, pendaki pada umumnya di tempat camp. Nah si Emas itu kayak merasa dirinya bersalah bang. Merasa diri bersalah tuh kayak bilang tuh ke gue kayak maaf Mas kalau misalkan saya mengganggu. Gue langsung tanya kan, emang Mas merasa ngeganggu kita nih? Gue kayak gitu kan. Ya saya ngerasa bersalah aja sih gitu. Merasa bersalah gimana Mas? Ya nggak apa-apa Mas, intinya saya merasa bersalah, saya minta maaf. Oh ya udah Mas, saya juga intinya kita udah ngingetin Mas gitu. Ya Mas gitu. Ya udahlah, kayak mikir dia udah merasa mengakui kesalahan kan bang dan minta maaf. Gue pikirnya kayak ya udahlah dia introspeksi diri lah. Berarti selesai itu masalahnya. Selesai kan, ya udahlah kita cair lagi lah. Tapi pada malam itu kebetulan 3 orang dari teman gue tuh nggak ada yang tidur bang. Kayak emang nggak bisa tidur aja lah. Nggak bisa tidur aja, kita nongkrong bareng-bareng, kayak ngopi bareng-bareng, ngerokok bareng-bareng. Dan temen gue memutuskan untuk gue mau masuk tenda kayaknya, gue mau tidur aja lah dalam tenda. Yaudahlah, kayak lagi nongkrong asik-asik, satu orang cabut, kita juga ikutan cabut kan. Cabut dah ke tenda, balik. Tiba-tiba kayak emang nggak tahu kenapa ya, bukan gue sih, tapi temen gue yang ngerasain kayak kayaknya gue mau keluar deh. Kayak gitu dia ngomong ke gue kayak gitu, Mik, kayaknya gue mau pengen keluar dah gitu kan.
ngapain sih anjir, mau keluar lu mancing, kalau mau mancing gue temenin, gue bilang kayak gitu kan. Kagak, emang gue pengen keluar aja, kayak gak nyaman banget gue di tenda. Udah, nggak ada lu dari sana, lu keluar gitu kan. Jadi keluar, ya gue tidurin aja di tenda bang. Gue kan berdua nih bang, dari berdua ini teman gue keluar, yang di tenda gue, dan dua teman gue yang di dalam tenda ini juga tidur pules. Berarti yang bangun cuma gue doang kan. Nah pas teman gue lagi di luar juga, teman gue kayak sunyi aja gitu, kayak gue juga takut, ini orang takutnya kenapa-napa nih. Akhirnya gue pastikan, gue juga buka tenda kan, gue liat, men lu aman, gue di luar nih aman. Ya udah, akhirnya udahlah, berarti kalau dia aman emang pengen nikmatin malamnya Argo Puro aja lah, si Sentor Sabananya. Udah, gue di dalam tenda aja. Nah, gue lupa sih kejadian itu jam berapa lebih detailnya. Dia masuk ke dalam tenda terus dia bilang, Mik kayaknya ada yang nggak beres dah. Gitu. Karena temen lu tuh? Iya, nggak beres apaan. Nanti aja deh besok pagi gue ceritain. Kan kalau gue ceritain sekarang gue juga agak scary juga, agak takut juga kan. Udah lu nggak usah ngada-ngada lah, lu tidur aja gitu. Udah akhirnya temen gue tuh posisinya tiduran cuman gelisah bang, kayak orang nggak bisa tidur gitu, kayak gelisah madep sana, madep kiri, madep kanan gitu kan. Akhirnya gue tanya, lu kenapa sih? Gue pengen tidur nih, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak bisa tidur nih. Ya udah santai aja, istighfar aja, atau enggak lu tenangin pikiran lu. Udahlah, singkat ceritanya gue ingat kejadian itu jam 3 pagi. Gue ingat kejadiannya, temen gue minta anterin kencing karena dia takut. Kan, Mik, tapi tenda sebelah bang, bukan tenda yang barengan sama gue. Tenda temen gue yang sebelah. Mik, oi, Dul, Mik, ngapa anterin gue kencing yuk? Ya udah yuk, gue yang temenin kan, karena temen gue emang sih tidur tuh, gue temenin. Nah pas gue nganterin temen gue kencing nih bang, ini kejadian yang di Cikasur nih berulang kembali nih bang. Maksudnya? Berulang kembali ini dalam artian gue denger ada orang perempuan mendesah lah intinya. Kayak anjir ini beneran gak sih gitu kan, apa emang halusinasi gitu karena kecapean atau kurang tidur kan. Nah intinya temen gue kencing, gue jadi ikutan kencing juga bang. Nah pas kencing sama-sama kita berbaris lah, saling tengok gitu, ini beneran gak gitu, saling tatap-tatapan gitu. Iya. Anjir nih gimana nih kan. Akhirnya kayak temen gue langsung memutuskan untuk gue kayaknya mau langsung negur dia dari buka tendanya gitu kan, ngapain dia tuh. Ya udah akhirnya kayak gue bilang kalau bisa tegurnya jangan langsung buka tendanya, itu kan privasi juga lah kan. Kalau bisa mas gitu, ngomong dari luar aja gitu. Kayak agak jauh sih bang gue kencingnya, cuma kayak pas gue mau balik ke tenda harus ngelewatin tenda dia bang. Jadi tenda dia madep ke arah gue ngencing gitu. Nah pas gue lagi balik ke tenda bareng sama temen gue langsung kayak refleks, mas jangan kayak gini dong, kita keganggu, ngomong kayak gitu. Dia bilang, iya mas kenapa ya, saya lagi tidur gitu. Intinya gitulah, dia masih mengelak bahwasannya dia melakukan hal yang tidak dibenarkan gitu kan. Ya urusan dia suami istri atau bukan, atau masih pacaran, gue gak masalah bang sebenarnya. Cuma ya jangan mengganggu ketenangan gue di gunung gitu. Udah akhirnya temen gue kayak emosi kan, mas lu udah gue bilangin secara baik-baik gitu. Di awal pertama camp lu udah gue bilangin kan, gue ingetin secara halus. Kali ini gue bisa ngingetin secara kasar, lu jangan kayak gini gitu, gue keganggu. Kalau mau kayak gini lu jalan duluan atau lu jangan ikutin rombongan gue. Ngomong kayak gitu. Terus gue bilang sama si masnya itu kan, mas sorry nih ya, saya ngomong baik-baik. Kalau misalkan mas mau kayak gini, mas jangan ikutin rombongan saya. Kan. Misalkan mas terjadi apa-apa, mas tanggung resikonya sendiri, jangan melibatkan rombongan saya dan teman-teman saya kan. Ini mas yang punya, intinya mas yang melakukan, mas yang tanggung jawab sendiri, resiko tanggung sendiri kan. Ya mas maaf ya udahlah intinya minta maaf. Udah akhirnya kita cabut ke tenda kan. Terus kita langsung ngomong tuh, gue sih berdua sama temen gue ngomong kayaknya kita lebih awal atau biar dia jalan duluan. Dan kita nggak ngikut, misalkan dia di tenda yang ngecamp di situ, kita agak jauhan dikit lah. Nah ya gitulah bang. Sebenarnya selama pendakian itu gue juga nggak merasakan hal apa-apa ya, karena emang gue
enjoy sama teman-teman gue aja gitu kan. Udahlah, akhirnya kita dari Jasentur tuh muncak kan, pas paginya nih singkat cerita. Kita muncak menuju Rengganis, habis itu ke Argopuro kan. Yang terus kayak sebenarnya gue sempat kesel aja sih sama temen gue yang bilang udah kita tinggalin aja tuh orang itu biar dia mati sekalian deh gitu kan, akibat ulahnya dia gitu. Cuma kan kita nggak bisa berpikiran seperti itu dan egois seperti itu kan bang. Kayak kita mikir kayak ya dia juga manusia lah. Kesalahan juga pasti ada setiap manusia kan. Jadi kayak udah nggak apa-apa dia bareng, ingetin bareng. Cuma kalau misalkan udah diingetin nggak kenal lagi ya udah paling udah mas misah aja gitu, kita misah aja. Udahlah intinya singkat ceritanya kita ke puncak segala macem, nggak ada terjadi kejadian apa-apa lah. Yang paling gue pikirin sebenarnya temen gue tuh agak takut dengan hal-hal seperti itu. Yang dia tuh sugesti kayak wah takutnya ntar diganggu makhluk tak kasat mata, terus dia kenapa-napa gitu, dia takutnya terus dia dibawa ke alamnya dia, ke alamnya yang makhluk itu gitu. Tapi makanya gue kuatin mentalnya udahlah nggak apa-apa aman, kita mah nggak masalah gitu. Ya udah, sebenarnya dari perjalanan itu gue juga kayak gue bener-bener menikmati dalam artian kayak gue sama temen gue ngulangin hal Argopuro yang awalnya gue juga kecewa gitu, akhirnya gue bisa nikmatin lagi bareng teman-teman gue juga kan. Tapi ini ada satu hal yang harus gue hindarin juga. Yang harus hindarin tuh kayak ini orang udah gue ingetin tapi nggak bisa. Cuma kalau misalkan nanti masih diingetin nggak bisa lagi, udah mohon maaf juga kayak gue harus nyingkirin lu dari rombongan gue yang awalnya lu mau bareng sama gue kan. Lu kalau mau bareng sama gue udah lu berarti ikutin aturan gue nih, ya kan. Udah ada selama perjalanan dari puncak aman-aman aja, terus pas di puncak kita foto-foto seperti biasa. Tapi kayak gue sangat menyayangkan, sebenarnya nggak patut ditiru juga ya. Temen gue nih bilang kan ke si orang ini kayak, mas lo kalau misalkan kayak gini terus, gue sumpahin lu bakal mati deh. Lu jangan ganggu rombongan gue. Temen lu sampai bilang gitu? Sampai bilang kayak gitu, karena emang udah saking kesel juga bang. Oh iya. Kan keganggu juga lah, kita juga nggak nyaman kan. Ya mungkin kalau sekarang udah zamannya apa? Digital kan, kayak apa-apa pasti viral kan. Kalau dulu kan kayak nggak bisa kayak gitu bang kan. Kalau dulu ya mau videoin orang aja pasti kan kena hak privacy kan. Kalau sekarang kan kayak videoin dikit viral, mungkin kayak gitu. Kalau dulu ya udah cuma face to face aja ya kan, negur mas lu kalau kayak gini terus gila lu namanya, gue nggak nyaman nih, jangan sampai lu bisa mati tiba-tiba mati di gunung lu, gitu intinya lah. Temen gue ngomong kayak gitu. Yaudah akhirnya gue sempet kayak, wih lu jangan kayak gitu bahasa lu gitu kan. Jangan kayak gitu bahasa lu, dijaga. Kita boleh kesel sama orang cuma tetap dijaga. Ya kan, nggak boleh sampai yang melontarkan kata-kata yang kasar. Sampai menyumpahkan gitu kan, sumpah serapah. Yaudah akhirnya turun lah bang. Turun, akhirnya pas. Ini singkat ceritanya kita nyampe di hutan lumut bang. Hutan lumut yang dimana itu gue awal pertama kali ke Argopuro, hutan lumut tuh gokil sih, vibes itu gokil banget. Dalam artian yang dimana hutan lumut itu terkenal angker ya, kalau kata orang-orang tuh. Tapi gue menikmati banget, enjoy, karena emang gue suka gunung yang vegetasinya seperti hutan lumut yang ada di Gunung Argopuro gitu. Santai, terus adem aja gitu. Terus teman gue bilang, kita ngecamp jauh aja dari dia. Gitu kan, gue nggak mau keganggu, kalau misalkan lo masih mau ngecamp sama dia udah silakan gitu. Cuma lah udah mau gimana, kita cuma ada 2 tenda sama dia 1, tuh sama 6 rombongan itu 2, ya udah pasti juga ketemu itu juga kan, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, gue juga tahu lo kesel, gue juga kesel, yang penting udah kita ngecamp udah, selebihnya udah urusan dia kenapa-napa ya udah tanggung jawab. Kalau kita bisa bantu sebisa kita, jangan kita paksain, udah gitu aja. Udahlah intinya. Nah, gue nggak tahu kenapa ya tiba-tiba pikiran gue juga sama kayak teman gue bang, kayak apa bener ya kita jauhi dari dia terus kita tinggalin aja pas turun. Gitu. Udahlah pas sampailah kita di Danau Taman Hidup bang tuh. Singkat ceritanya kita di Danau Taman Hidup, kita ngecamp api unggunan lah bang, Danau Taman Hidup.
Nah, gue pas api unggunan ya udah biasa-biasa aja lah, kayak ngumpul bareng, rokok bareng, nyantai. Akhirnya udah kita api unggun tetap nyala, cuma kita balik ke tenda kan. Tapi kita pastikan juga api unggun itu nggak menyambar ke yang lain. Kita gali dulu baru kita bikin api unggun kan. Udah kita tidur. Nah pas di dalam tenda itu temen gue nyolek gue. Tapi itu gue posisi udah kayak setengah tidur bang. Kayak tidur ayam lah. Iya. Mik. Kayaknya ada suara desahan lagi deh. Gitu, ada suara desahan lagi deh. Anjir lu serius yang bener, gue nggak denger soalnya. Coba kita cek yuk gitu kan. Langsung aja kita udah grebek aja deh gitu. Nah, intinya gue keluar. Terus kayak senyap kayak pelan-pelan gitu bang, jalan pelan. Terus kayak gue buka aja gitu tenda pasar, langsung gue cabut buka. Ya ternyata emang dia lagi melakukan hal yang berhubungan badan gitu bang, tanpa busana. Serius lu? Serius. Itu gue liat pakai mata kepala gue sendiri bang. Serius, ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Terus tiba-tiba pas gue bilang, wah ya anjing lu jangan kayak gini lah gila. Terus yang rombongan 6 orang itu juga keluar kan, karena ada rame-rame kayak gitu lihat gitu. Dia juga ikut memaki dia, lu ngapain gini. Nah cewek, intinya ceweknya itu kayak pasrah lah, intinya diem gitu. Nah terus pas gue bilang, dulu jangan ini, kalau bisa jangan kayak gini lah, gini kan, gitu. Nggak boleh juga gitu. Sebenarnya urusan dia juga kan, mau ngapain lah, tapi jangan kayak gitu juga gitu. Iya benar. Nah nggak tahu bang, kayak emang gimmick atau apa ya, biasanya kan orang kepepet tuh segala cara bisa dilakukan. Tiba-tiba tuh ceweknya kayak kesurupan gitu bang. Kesurupan? Iya, cewek itu kayak kesurupan, kalau bisa dikatakan tuh kayak kesurupan seorang wanita penggoda lah bang. Oh. Iya, kayak terus habis itu dia kayak ketawa-tawa. Itu dalam keadaan tanpa busana. Wah, Iya, dalam keadaan tanpa busana. Ya akhirnya kan kita sebagai laki-laki kita mundur kan. Ini ada ini nggak mas temen lu? Karena ada perempuannya nih dari rombongan lu. Tolong dong ini dipakein dulu baju atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya si 2 orang perempuan tuh masuk ke dalam tendanya itu bang. Dipakein baju. Terus dalam keadaan dia kayak intinya masih dalam keadaan setengah sadar lah. Setengah sadar. Jadi kayak gue mikirnya wah ini udah nggak beres nih mas, gue bilang kayak gitu. Ini efek dari kesalahan lu nih, yang lu nggak belajar dari kesalahan, terus impactnya beresiko buat lu dan buat orang-orang yang ada di sini. Ini kita jadi kesusahan nih, yang dimana kita mau menikmati gunung, mau menikmati selama perjalanan, tapi lu kayak gini, gue bilang kayak gitu kan. Ya mas saya minta maaf gini. Jadi ini mau gimana nih akhirnya, gue bilang kayak gitu kan, ini udah kesurupan nih, ini nggak bisa nih. Ini kayaknya harus bisa mau nggak mau harus segera turun, gue bilang kayak gitu kan. Kalau enggak ini bisa fatal, gue bilang kayak gitu. Ya walaupun emang gue bukan kurang yakin sama mistis ya, maksudnya mistis itu memang ada. Cuma kayak hal-hal yang kayak gitu juga kan kita harus lebih waspada juga kan bang, apalagi kita kasat mata kan. Udah akhirnya pas malam itu juga emang agak chaos sih, chaosnya karena si perempuan ini masih nggak sadar aja bang. Akhirnya ada teman gue bilang ada yang mau turun nggak, kalau ada yang mau turun ke bawah ayo saya temenin gitu kan. Akhirnya di rombongan 6 orang ini ada yang 2 orang mau turun bang, mau ngelapor gitu. Terus teman gue 1 orang ikut. Ya udah akhirnya udah turun, gue tetap ngejaga di tenda. Padahal itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita kan. Harusnya tanggung jawab si laki-lakinya dan perempuannya juga kan. Gue nggak membenarkan hal seperti itu terjadi. Tapi ya kalau udah terjadi ya pasti kan kita juga lebih peduli juga kan. Kena juga ini situ. Iya. Peduli dalam artian ya kalau dia kenapa-napa kita juga kan masih punya hati buat nolong kan. Udah akhirnya teman gue tuh turun bang, itu malam tuh, gue lupa kejadiannya malamnya jam berapa, cuma itu malam. Akhirnya malam teman gue turun, padahal gue udah bilang kalau misalkan dia kenapa-napa, coba suruh dia dulu yang untuk bertanggung jawab. Tapi dari si laki-lakinya ini kayak nggak ada rasa tanggung jawab bang, kayak, aduh saya kayak nggak berani turun malam-malam gitu. Kayak lu ngapain kalau nggak berani turun malam-malam, lu nggak berani tanggung resiko, lu ngapain ngelakuin hal yang tidak dibenarkan gitu. Nah, udah akhirnya teman gue
sama 2 orang rombongan dari 6 orang itu turun lah ke bawah. Ya dari Danau Taman Hidup ke base camp Brimi lumayan jauh bang. Jauh banget kan. Ya udah akhirnya turun, kita tungguin agak lama. Sempet kondusif di saat ceweknya udah agak sadar, udahlah ditidurkan di tenda. Akhirnya kita masih ngumpul terus kayak kita diskusinya kayak misalkan ini nggak selesai ya udah kita tungguin sampai besok pagi misalkan nggak ada tim evakuasi atau tim yang menolong gitu kan yang untuk dia biar sadar. Ya udah kita paling kita gotong atau kita papah aja ke bawah. Nah kalau kayak gitu ya kitanya juga susah juga kan. Mau ngapain kita mau menikmatin gunung malah kita direpotkan oleh orang yang udah tahu salah tapi dilakuin lagi bang. Ya mungkin kalau lo jadi gue juga kesal juga lah. Pasti. Gue udah bayar mahal, naik gunung, bayar tiket mahal kan. Udah sebenarnya dari dari selama pendakian gue itu gue nggak nemuin hal-hal yang nggak mengenakan atau mistis atau apapun itu ya. Cuma ya itu aja sih pengalaman gue tuh naik gunung ketemu orang yang melakukan hal hubungan badan tuh kayak menurut gue nggak asik banget sih, lu ngapain di gunung itu. Temen gue salah satunya turun itu bawa orang base camp. Orang base camp juga bilang apanya yang sakit atau ada apa gitu kan. Nah akhirnya diceritain lah semua segala macam, tapi ceritanya point of view dari rombongan gue. Karena rombongan gue tahu sejarahnya kan. Dia nih melakukan hal-hal seperti ini, gini segala macam gitu kan. Nah ya udah akhirnya orang base camp bilang ya udah nanti saya hubungin teman saya dulu. Ini kebetulan tuh orang base camp naik motor bang, tapi temen gue ditinggal di sana. Intinya temen gue di base camp udah nggak ikut balik lagi ke Danau Taman Hidup. Orang base camp berdua naik motor kan. Ya udah jadi berarti gini aja lah intinya. Orang base camp itu bilang tunggu sini dulu gitu. Nanti mau turun ke bawah 1 orang manggil motor lagi biar diangkut gitu. Siang itu gue menyatakan untuk turun karena udah ada pihak base camp kan. Dan rombongan ini juga akhirnya turun, udah packing lah intinya segala macam turun. Nah gue mau turun tuh sebenarnya, cuma temen gue bilang nanti dulu deh, kayaknya gue ngerasain hal yang nggak enak banget gitu. Gue bilang nggak enak, kenapa? Gue udah mau turun, gue bilang kasihan ini temen kita di bawah kan. Bentar deh, paling 5 menit lagi deh atau sebat dulu deh kita baru turun. Ya udah, sebenarnya kayak gue juga pengen ngelihat juga nih kenapa nih atau tindakan selanjutnya apa nih kan. Ya udah ya, orang base camp-nya cuma interview kita nih kenapa gini lah segala macam. Ya udah pas lagi di situ intinya sempet agak adu argumentasi lah sama si cowoknya. Teman gue bilang kan kayak mas lain kali jangan kayak gini gitu. Nggak cuma di gunung mas, ada makhluk selain kita di tempat manapun ada, cuma masalah mas tuh di gunung kayak gini yang dimana harusnya mas bisa menjaga itu gitu kan. Kalau kayak gini kan mas ngerepotin semua orang gitu kan. Ya gue agak terpancing kayak ya, iya mas harusnya dari awal pas udah saya ingetin di Cikasur mas jangan kayak gini, tapi mas malah melakukan hal seperti ini kan. Nah terus ya mas saya minta maaf udah terjadi juga. Nah gue sempet kesel pas dia ngomong udah terjadi juga. Gue sempat kesel pas dia mengucapkan kata-kata itu bang. Langsung kayak ya gue sempat berkata kasar ya anjing lu kan udah gue ingetin di kasur. Gue bilang ngapain kayak gini, lu kalau mau kayak gini mending cabut dari jauh-jauh lah dari tenda gue. Lu terserah mau ngapain, lu mau gaya apa terserah gitu kan. Lu jauh-jauh dari tenda gue. Tapi malah enak lu ngomong kayak gini, udah terjadi. Udah kalau udah tahu terjadi lu belajar dari kesalahan lu. Gue bilang kayak gitu kan. Ya, lu lihat sekarang cewek lu lemas tuh kayak gitu. Ngapain gue kayak gitu. Ya udah akhirnya kayak di situ berdebatan akhirnya selesai setelah dipisahin sama orang basecamp lah. Akhirnya kayak mikir gue bilang kayak gini kan ke orang basecamp, mas kalau bisa diingetin aja gitu. Terus kalau ada orang yang bisa ada tanda kutip ya, bisa itu tolong dibekelin atau diobatin lah. Gue kan nggak ngerti hal gitu bang ya.
Ya udah, akhirnya gue juga memutuskan untuk cabut berbarengan sama 2 orang itu bang, bareng turun lah. Nah pas di perjalanan kan sebenarnya dia mau naik ojek, dia mau naik motor kan, motor udah nyampe tuh. Pas mau naik, si cewek ini tiba-tiba kayak lemes, jatuh bang, jatuh terus kayak nggak sadarkan diri lah intinya, nggak sadarkan diri. Terus temen gue bilang, aduh mau turun masih aja ngerepotin nih. Nah temen gue ngomong kayak gitu, temen gue emang kayak udah kesel banget lah. Ya gue juga kesel, tapi kan gue bisa tahan omongan gue gitu biar nggak keluar lah. Duh masih mau turun masih bikin repot aja nih, dia jatuh. Intinya kayak lu nggak bisa gerakin badan lu bang, tiba-tiba jatuh aja gitu kan. Terus jatuh ya udah kayak ini kenapa nih mas, kenapa lagi gitu kan. Sadar, istighfar, kamu kenapa gitu kan, sama cowoknya tuh. Ya udah kita tungguin aja. Tapi setelah kita pikir-pikir juga, kayak ini kesalahan dia juga harus tanggung jawab kan. Jadi kenapa kita harus tungguin, gue bilang kayak gitu kan. Cuma ya gue juga kalau nggak bisa ninggalin juga, karena nggak bisa lah kita, apalagi kan berkaitan dengan nyawa kan. Ya udah kita tungguin aja lah, bantu sedikit gitu kan. Akhirnya dari 9 orang berarti total kan, 9 orang, 3 orang teman gue, 4 orang base camp, 2 orang dia kan. Nggak ada perempuannya tuh, jadi kayak bingung juga mau ngapain nih gitu kan. Ya udah biasanya juga kan kalau misalkan terjadi hal yang kayak gitu juga gue kayak mikirnya ya udah itu kesalahan lu tanggung jawab gitu. Kalau lu minta bantuan gue bisa bantu sebisa gue. Iya. Udah perempuannya nggak sadarkan diri lah intinya. Ya akhirnya kan mau nggak mau, ya udah gue orang base campnya sih yang punya ide kayak udah dibawa aja ke base camp biar lebih aman gitu. Dibawalah si perempuan itu ke base camp sama si lakinya. Jadi berdua, jadi gue bertiga jalan. Terus teman gue nyeletuk, anjing gara-gara dia kita jadi turun telat nih. Ya nggak apa-apa lah, turun bareng lah, bertiga kita bareng nyantai jalan. Selama perjalanan sebenarnya kayak masih kesel aja gitu sama orang itu. Cuma temen gue yang satu ini kayak diem aja dari tadi. Diemnya tuh kayak nggak tahu mau komen apa atau kenapa gitu. Cuma kan gue nggak bisa berpikir kayak dia kenapa-napa. Gue mikirnya kayak dia capek dan kesel aja. Udah kayak biasa jalan. Intinya tuh mau singkat cerita itu mau nyampe di Gapura bang. Gapura yang selamat datang itu. Selamat datang di dataran tinggi yang barat, ya kan. Mau nyampe di Gapura itu, temen gue duduk tuh. Gue inget banget begini. Temen gue duduk, itu kayaknya udah mau mendekati gelap deh. Cuma nggak tahu jam berapa. Temen gue duduk tuh bilang, "Tadi lu capek." Terus gue bilang, "Anjir, dikit lagi nyampe base camp." Gue bilang gitu, di base camp aja. Gue bilang kayak gitu kan. Jadi kita bisa tiduran juga. Lalu gue capek banget gitu kan. Ya udah capek kenapa sih? Semua orang juga capek, gue bercanda gitu kan. Kalau gue mau capek, gue bisa naik gunung. Gue bilang kayak gitu, gue bercandain. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba temen gue ngomong kayak gini bang. Ini ingat buat gue sampai sekarang nih. Kayaknya kita harus introspeksi diri juga deh. Kayak gitu kan. Introspeksi diri kenapa sih? Lu so banget kayak ini lu omongan-omongan orang-orang berilmu tinggi lah kan. Gak apa-apa ntar aja gue ceritain di base camp intinya gitu. Udah akhirnya istirahat sebentar itu. Nyampe lah kita di base camp bang. Nyampe di base camp si cewek itu lagi kayak diobatin gitulah sama orang pinter ya. Udah terus orang base camp juga sempat nanya-nanya kita itu Pak Arifin nanya-nanya kita kan, "Mas kenapa ini gini-gini?" Ya iya pak, kita udah ingetin pak. Kita udah ingetin Cak. Cuma emang dia ngeyel kan. Di Cikasur udah kita ingetin, di Center juga kita ingetin. Dan tanaman hidup juga kita ingetin, cuma dianya kayak gitu kan. Ya saya udah ngingetin berkali-kali, kalau dia masih kayak gitu ya udah gitu. Cuma jadi ngerugiin kita juga nih, waktu udah buang-buang macem lah. Terus Pak Arifin, nih kalau Pak Arifin nonton tahu nih pasti. Pak Arifin bilang gini, Mas sini teman kamu gitu. Mas yang gitu. Jadi gua kan bertiga nih bang, berempat duduk nih. Temen gue ditunjuk, mas sini. Kayak temen gue tuh yang tadi minta istirahat, yang dia bilang yang kayak, di Gapura itu. Iya, dia kayak mas sini. Ditarik temen gue dirangkul. Ya,
kayak langsung dirangkul terus kayak dipegang tangannya gini kan. Terus diajak ke belakang. Ya gue nggak tahu nih kenapa nih. Anjir kenapa nih? Udah kan, itu agak lama tuh bang, sekitar adalah 30 menitan lah. Di dalam dia itu, di belakang. Di belakang gitu dekat kandang sapi. Iya. Udah kan pas keluar. Kenapa? Pak Arifin cerita kan, Mas tolong dijaga teman kamu ya, teman kamu lagi nggak baik-baik aja nih. Kenapa Cak? Bilang kayak gitu kan. Teman kamu ada sesuatu nih gitu kan. Intinya gitulah. Ya udah, akhirnya teman gue akhirnya baru cerita bang. Ternyata pas selama di perjalanan itu di Cikasus sebenarnya dia ngerasa tidur berempat bareng kita. Tapi yang dimana itu tenda kan muat cuma buat 2 orang. Iya. Kayak kan kita buat 2 tenda tuh. Ya lu tau lah tendanya tenda apa kan? Iya. Itu 2 tenda. Itu cuma buat 2 kan. Jadi kita buat 2. Jadi dia ngerasa berempat makanya dia kayak kesempitan terus nyesek dadanya. Nah terus pas di perjalanan menuju Cisentor itu jadi gini bang. Dia kan ada di barisan nomor 3. Iya kan. Kalau kita kan berempat kan, barisan nomor 3. Tapi dia ngerasa di belakang dia ada 2 orang, terus dia ngerasa di depan dia ada 3 orang. Jadi kayak orangnya lebih gitu bang. Itu dari dia ya, bukan dari gua. Nah terus pas menuju Rawa Embik tuh kan, kan ada tanjakan tuh dia bantu narik kan. Dia itu paling depan waktu itu. Dia bantu narik tuh, dia kan kita berempat nih bang. Berarti kan kalau narik 1, 2, 3, harusnya 3 kan, sama dia 4. Iya. Tapi dia narik 1, 2, 3, 4. Nah, terus pas madep depan gue mikir, anjir kok 4 gitu kan. Ini cerita dari dia nih. Iya. Kok 4 ya? Terus satunya siapa gitu kan. Nah akhirnya kayak dia ngeblank tuh sebenarnya. Nah gue sempet nanya emang ngapa lu? Gak apa-apa ya jalan aja. Gitu. Terus berarti pas ini gue sempat nanya sama dia, sorry gue pas sempat nanya sama dia, lu di Danau Taman Hidup ngapain sih lu malam-malam minta bikinin kopi nggak pakai gula gitu, padahal dia nggak minum kopi, dia cuma minum teh manis sama wedang ubuh. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba kayak badan gue enteng, terus gue juga kosong banget pikiran gue kayak emang gue ngerasa keluar tenda. Gue nggak tahu hal apa yang gue lakuin. Itu bang. Nah terus dia ngelihat 2 sepasang pasangan ini di saat si cewek ini nggak sadarkan diri, dia ngeliatnya kayak, gue nggak tahu ya ini dari dia, tapi dia tuh kayak ngelihat ada sosok laki-laki sama perempuan yang kayak lagi megangin kakinya tapi kayak lagi diregangin bang. Kakinya kayak lagi diregangin gitu. Iya. Si lakinya lagi ngeragangin gitu, terus si perempuannya kayak lagi nutup mulutnya dia gitu bang, sama hidung. Itu yang dia lihat. Bilang ngaco lu beneran. Bilang sumpah. Gue beneran banget gitu. Sampai akhirnya kayak gue, makanya lu lihat, emang bang gue perhatiin tuh dia kayak selama di argup lu dia kayak diem, kayak nggak kayak biasanya lah. Udah akhirnya kayak Cak Arifin juga bilang kayak teman kamu ini sebenarnya kayak pemikiran dan matanya kebuka lah. Kayak dia pemikirannya nggak kosong, happy, cuma kayak kebuka aja gitu. Ya mungkin itu bang, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah balik lagi ke si pasangan ini juga ternyata si cowoknya ini nggak sepenuhnya sadar bang akan hal yang dilakuin. Nah ini nyambung sama temen gue yang ngelihat seorang laki-laki gede lagi ngeregangin kaki si perempuannya itu. Ini nyambung ceritanya. Di perjalanan gunung itu gue nggak merasakan apa-apa. Cuma emang setelah gue nyampe base camp gue baru tahu semuanya. Jadi si cowok ini setelah sampai base camp dia baru sadar kayak ternyata dia ini udah nyampe base camp gitu. Nah ternyata si cowok ini nggak sepenuhnya sadar apa yang akan dia lakukan kan. Nah nyambung sama cerita temen gue.
Jadi kalau kata Cak Arifin dia bukan diikutin sih. Jadi dia perempuannya ini bukan ditaksir juga ya, kayak lebih si makhluk ini mengincar perempuan itulah. Oh, disukain sama makhluk sana. Iya. Tapi perantaranya lewat si cowoknya. Oh. Gitu Bang. Iya. Nah, temen gua di Danau Taman Hidup ngelihat pas lagi kita gerbek itu, perempuan itu lagi diregangin kakinya sama si makhluk halus yang laki-laki berbadan besar gitu. Cuma mulutnya lagi ditutup sama perempuan, seorang perempuan gitu. Jadi kayak gue mikir, ini kesalahannya siapa sebenarnya kan? Jadi gue kayak gak tahu nih Bang. Cowoknya boleh dikatakan salah tapi setengah sadar kan. Udah, akhirnya si perempuannya itu bilang dia juga ngerasa pas lagi melakukan hal itu, dia ngerasa emang cowoknya, cuma pas lagi tiba-tiba kayak berubah aja lah wujudnya gitu, bukan cowoknya. Gitu. Jadi kayak, wow ini sesuatu yang menurut gue di luar logika juga kan Bang. Iya kan, kita kan nggak pernah ngerasain hal kayak gitu kan. Cuma tiba-tiba kayak gitu ya udah. Nah pas dari situ juga gue sempet bilang sama teman gue, lu kalau nggak aman, lu istirahat dulu aja. Lu tidur biar ntar barang-barang lu gue yang packingin. Gue bilang kayak gitu. Nah si cowoknya ini juga gue bilang, Mas lu aman gak? Gue bilang kalau nggak aman lu tidur sini dulu aja, jangan langsung balik. Gue bilang besok pagi aja baliknya. Ya udah akhirnya cowoknya aman Mas gitu. Nah si ceweknya ini masih dalam keadaan yang sadarnya masih sadar kadang sadar kadang enggak lah. Ya udah akhirnya ceweknya ini masih tiduran, terus gue bilang sama si cowoknya, Mas jagain aja ceweknya, kalau bisa tidur dulu di sini, besok pagi balik, terus jangan ceritain hal ini ke orang-orang tua lah atau yang teman-teman lo gitu. Jadi ini privasi aja, karena gue merasa bersalah juga Bang di saat dia bilang gue nggak ngerasa setengahnya sadar gitu kan. Udah akhirnya dari situ juga gue memutuskan untuk istirahat dulu di base camp. Jemputan gue juga gue janjian besok pagi kan. Ya udah akhirnya tidur di situ. Terus Pak Arifin bilang kayak, udahlah ini semua juga bukan kesalahan kita, mungkin emang kitanya ada salah juga, cuma kita nggak sadar gitu. Kita lebih baik introspeksi diri lagi dan terus berkembang aja. Dari situ udah dijemput temen gue, dijemput oleh teman gue untuk ke stasiun, untuk ke Sidoarjo. Udah akhirnya gue memutuskan untuk tinggal dulu di Surabaya 2 hari, besok baru balik naik bis gue ke Jakarta. Nah itu cerita Argo Puro yang mungkin menurut gue di luar logika aja sih Bang. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke Bang Miko, berarti setelah pendakian lo yang kedua kali jadi Argo Puro, berarti gagal juga nih ya? Gagal dalam apa tuh Bang? Karena kan yang di awal ini kan lo sempet ada kendala juga oh, gitu iya. ya. Dan yang kedua ini yang niatnya pengen have fun juga malah dapet kejadian yang kayak gitu juga. Kayaknya emang Argo Puro buat gue kayak bakal balik terus makanya Bang. Makanya dikasih kayak gitu. Tapi setelah itu sampai sekarang balik lagi nggak? Oh, gue balik lagi ke Argo Puro tuh tahun 2000. Kayaknya nggak lama dari itu tuh Bang. Hah? Nggak lama dari itu? Nggak lama dari itu deh. Tapi udah di tahun depan kayaknya deh. Oh beda setahun kemudian? Iya kayaknya, gue lupa juga tanggal. Cuma gue ada fotonya. Iya kayaknya gitu. Tapi aman itu. Tapi balik lagi lu ke sana beneran? Balik lagi. Wah. Karena emang gunung paling enak tuh Bang. Wah iya juga sih ya. Tapi sempat kenalan nggak lu sama dua pendaki ini nih sepasang ini? Sempat kenalan. Dari mana dia tuh? Dia dari Jember. Oh dari Jember. Jawa Timur. Oh Berdua. Akamsi ya? Akamsi. Ya, mungkin Akamsi jadi kayak gitu kali. Tapi nggak semua kayak gitu ya berarti ya? Nggak semua lah. Tapi ini endingnya membingungkan banget ya. Jadi Iya kan? antara dua sepasang ini nggak sadar kalau dia itu melakukan seperti itu. Jadi sempet kan awalnya kita kesel kan Bang. Iya. Tadi gue ceritain di awal tuh gue, ini ngapain sih gini kan. Cuma pas tahu di base camp kayak dia nggak sepenuhnya sadar dan dia juga kayak linglung gitu, tau kan linglung kan, kayak bingung. Ya, gue juga, wah ini kacau nih, gue bilang ini kenapa nih? Kayak mungkin dia itu
Jadi sempat lu bilang ya kan, perempuan ini disukain sama sosok sana melalui perantara pacarnya. Nah, Wah, iya. itu bahaya banget tuh gitu tuh. Kadang tuh yang kita nggak tahu gimana terjadi seperti itu kan kita juga sebenarnya juga kesel. Tapi di saat kita tahu endingnya, juga kita kan kayak merasa bersalah juga kan. Ya mungkin ada, ya pasti Bang dari hal seperti itu ada hal yang dia lakukan tidak benar dan tidak disukai lah. Iya. Tapi kan ini kan anjir, Kacau dari ya. malam pertama, kedua, ketiga loh. Enggak, Iya, Bang. gua kalau ada di posisi pada saat itu di malam pertamanya gue dengar suara kayak gitu, gue tubruk langsung. Jadi Tapi Bagas. memang jelas banget suaranya itu. Terus Bang, soalnya kan gua kalau mau ngencing harus lewat depan tenda dia. Oh, kayak emang jalurnya seperti Iya. itu ya? Dan kalau mau balik ke tenda harus lewat depan tenda Iya, dia lewat lagi. dia juga. Iya. Jadi nggak sengaja denger berarti Iya, ya, memang nggak sengaja. awalnya memang lewat ya. Bukan mau nguping kan? Iya. Tapi pada saat itu lu dengar suaranya berulang-ulang kali atau sekali doang? Desahan itu. Ya di saat gua keluar tenda pas jalan, pas gua buka tenda tuh kedengeran kan. Oke. Pas di saat jalan tuh kayak hilang lah, kayak disenyap dulu deh. Ada orang lewat gitu. Iya. Nah pas gue balik ke tenda kan gue bangunin temen gue tuh, ya kan, coba dengerin baik-baik deh. Ya, kedengeran Bang, kayak ya orang berhubungan badan pada umumnya dah. Gimana lah, menikmati banget lah intinya. Iya. Gitulah. Tapi kan memang ya jelas sih kalau misalkan ya di Cikasur memang seperti itu tempatnya. Berarti kan Iya. tenda memang berdekatan. Berdekatan dong, Cikasur. Iya. Suara jelas berarti. Jelas dong. Kenapa dia nggak nutup lampu nih? Kenapa dia nggak matiin lampu ya pas saat itu? Wah, gua kurang tahu juga sih Bang. Mungkin karena emang, kan ada beberapa orang yang pilihannya dia bisa tidur pas lampunya mati. Karena kan dia melakukan seperti ini ya. Ya mungkin. Apa mungkin nggak ketahuan lubangnya? Bisa Makanya jadi. dia nyalain lampunya ya kan? Bisa jadi Bang. Takutnya lubang botol aqua yang buat minum. Nah, Ya itu dia, makanya dia nyalain lampunya. kalau botol aqua kecil dong ya, bukan botol mejon ya. Kayaknya kalau gue botol mejen Bang. Dan untungnya lu sama semuanya nih ya, Semuanya. semua rekan pendakian pada saat itu nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Mik. Cuma ya kalau menurut gua kayak kesurupan aja mungkin masih wajar lah. Masih wajar. Iya, tapi kan endingnya ini kan Nggak bisa ditebak kan? lu sempet ngebuka langsung gitu. Di Danau Taman Hidup. Iya. Jadi kan Karena mungkin ya gua ngerasa kalau gua di posisi lu mungkin gua udah muak denger segitu semua. muak dong. Iyalah, setiap malam gitu. Tiap malam. 3 malam. Lu buang maksudnya lu langsung buka itu tenda. Nggak, jadi tuh posisi tenda dia tuh tenda yang sekarang udah terkenal Bang, yang kapasitas 4-3 tuh, yang ada kanopinya kalau di ke atasin tuh. Oh. Paham kan lu tenda apa kan? Iya. Kan dipasakin kan kalau mau nutup. Akhirnya gue buka tuh Bang. Gue buka pasal gue buat. Iya. Nah, sletingnya itu nggak ditutup. Jadi dia cuma nutup itunya doang. Mungkin gerah kali Bang. Nutupin dari luar doang Iya ya. mungkin gerah kali ya. Oh. Kalau misalnya itu cuma gue emang lagi keadaan nggak berbusana. Gitu. Posisinya seperti apa Mi pas lu lihat itu? Ya tiduran Bang. Mungkin ceweknya lelah. Lakinya masih punya energi. Jadi lakinya yang gerak. Oh. Ya balik lagi kalau misalkan dianalisa ya si cewek itu kan disukai oleh makhluk yang itu kan. Ya mungkin ya emang energinya lebih banyak di si cowoknya. Jadi cewek, Masuk akal juga. masuk akal juga kan. Jadi ceweknya yang Iya, tiduran. karena kan memang gue tahu ngeliat keadaan seperti itu belum tahu endingnya. Iya belum tahu endingnya. Pas lagi komplain soal itu kan, bertiga doang Bang yang speak up. Temen gue ini yang bilang introspeksi diri tuh dia kayak diem aja. Oh. Diem aja tuh kayak mungkin ya dia tuh nggak mau cerita sih sampai sekarang. Cuma mungkin kalau yang kita tangkap bertiga ini mikirnya kayak oh mungkin dia udah tahu. Cuma nggak mau ceritain aja ke kita. Oh. Gitu. Oke. Jadi ya udahlah, ini udah terjadi Bang. Tapi kesurupannya nggak terlalu parah kan? Enggak Bang, cuma kayak nggak sadar diri aja lah. Oh. Kayak udah diajak. Nggak teriak-teriak yang stres Nggak, gitu. cuma keadaan kosong, mata melotot aja gitu. Gitulah intinya, kecewa juga sih sebenarnya, cuma ya udahlah. Tapi kan biasanya kan Mik kalau orang yang melakukan seperti itu, apalagi di gunung ya, Di gunung. yang tempat horornya nih, kenapa nggak
maksudnya untungnya lu bisa selamat gitu loh dari poin-poin horor itu. Sebenarnya yang tadi gue bilang juga sih bang, kalau misalkan dia yang melakukan kan dia yang bertanggung jawab kan. Tapi kan lu pasti kena juga Nah efeknya. itu dia, resikonya kan ditanggung juga dia. Heeh. Biasanya juga kan yang berbarengan sama dia Mm-mm. kan kena ke kita kan. Iya, yang nggak tahu apa-apa kena juga kan. Nah mungkin ya kalau dari gue bang, mungkin kita kan tidak suka, bukan tidak suka, tidak nggak ini banget lah, intinya nggak suka banget orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Mm-mm. Mungkin kita di jalan yang menolak hal itu, Iya. jadi kayak kita aman-aman aja gitu kan. Oh. Mungkin ya kalau Lu menurut berpikirnya gua, begitu berarti ya. berpikir gue seperti itu. Temen gue juga berpendapat sama kayak gue, kita menolak hal itu kok, kita tidak membenarkan hal itu kok. Jadi kita Oke. aman-aman aja walaupun kita berbarengan sama dia. Ah. Gitu. Mungkin. Cuma ya kan nggak tahu juga kan, di mana-mana kan ada. Ya percaya nggak percaya sih. Tuh. Ya Kita- mau gimana lagi bang? Kalau misalkan udah kebelet, ya udah. Cuma kan pas tahu endingnya ya, gue merasa kayak ya gimana? Nggak sepenuhnya sadar. Mm-mm. Jadi ya udahlah. Walaupun emang Tapi dia, berarti dia ini bukan suami istri ya? Baru pas pacaran. gue tahu di base camp dia bukan. Dia masih pacaran dan dia masih duduk di bangku universitas bang. Oh. Tapi dia sempat cerita sama gue, dia mau melangsungkan pernikahannya itu di tahun depan. Dia udah lamaran. Oh, oke. Intinya ini sepasang memang. Sepasang. Memang sudah jadian lah. Pacaran lah ya. gitu ya. Ya intinya udah ada. Ya mungkin toh kalau mereka melakukan seperti itu mungkin karena faktor sama-sama suka. Sama-sama suka dong. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Kalau paksaan kan Bahaya juga ya. bahaya dong, nggak boleh. Iya. Gimana kalau paksaan tuh? Nah, tapi kan setelah sampai base camp nih, lu Ah. sempet di tanya-tanya sama Cak Arifin. Mm-mm. Ada teman lu ini yang memang aneh nih. Mm-mm. Gimana tuh? Nah ini gue mau ceritain tadi kan. Nah teman gue nih sebenarnya dari awal tuh dia udah, kalau kata Caripin ya, ini kata Caripin, dia tuh udah kayak merasakan hal yang tahu bakal kenapa-napa bang. Oh. Jadi kalau temen gue cerita sebelum ini jauh sebelum naik Gunung Argopuro bang. Iya. Kayak 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya dah. Dia tuh punya, intinya neneknya pernah punya ilmu. Oh. Ya, turun temurun lah. Dia Oke. kayak tahu, ya bisa dikatakan indigo bang. Indigo. Iya. Tapi dia bukan nggak bisa ngelihat, tapi dia bisa ngelihat dia, cuma kayak nggak sepenuhnya ngelihat gitu. Mm-mm. Cuma dia bisa merasakan kayak ada sesuatu yang aneh, tapi kayak anehnya itu dia bilang kan kayak ini sebenarnya bukan dia yang ngelakuin loh, gitu. Ini makhluk lain yang Iya. dia jadi perantaranya loh, gitu bang. Oh, kenapa dia nggak langsung ngebantah gitu ya maksudnya? Itu sampai saat ini bang yang gue tadi bilang dia Dia nggak mau nggak mau speak ceritakan. up berarti. Iya. Ya mungkin ada masukan atau bisikan dari neneknya, gue nggak tahu lah. Iya. Nah kepercayaan mereka dia kan bang, gue nggak bisa gimana. Gitu. Nah, endingnya dua pendaki ini di blacklist nggak tuh dari situ? Nggak di blacklist sih bang, cuma lebih dibilang kalau misalkan mau Argopuro jangan berduaan, minimal ada porter atau minimal ada guide atau ada teman yang sudah berpengalaman. Oh, setelah adanya kejadian itu mungkin dia berbalik lagi. Karena gue nggak tahu ya, karena pas di saat gue pulang duluan ada salah satu bapak-bapak inilah memakai baju koko dan sarung tuh kedatang ke base camp. Tapi di saat gue udah balik, tapi itu pagi bang kejadiannya. Oh, oke. Pagi ada yang nyamperin, tapi gue udah balik lah, udah dijemput, udah ke Sidoarjo. Berarti lu nggak tahu nih. Nggak tahu gue itunya gimana. Sebenarnya pengen tahu, pengen nahan tuh temen gue yang penasaran dan gue juga penasaran kan. Karena udah dijemput ya, enak juga ya kan? Udah, cabut aja lah. Padahal gue pengen tahu banget tuh. Iya, apa endingnya gitu? Seperti Iya, apa tuh? karena kenapa gitu. Cuma ya pas gue tahu dari Caripin, dia nggak di blacklist lah intinya. Dia boleh naik Gunung Argopuro, tapi minimal ada orang berpengalaman atau nyewa guide. Minimal ada yang ngedampingin ya, nggak boleh cuma berdua. Nggak berarti. boleh. Tapi gue berpikir kayak gini, Mik. Dia selamat dari kejadian yang di luar nalar ya. Contohnya seperti gancet. Oh, gue sempat berpikir gitu bang. Nah, itu ngeri banget kayak gitu tuh. Iya. Gue sempat berpikir gitu kayak ini jadi kagak kancet ya. Eh, Selama gue kecil SD, SMP, SMA kan gue nonton film horor tuh kan, gimana yang melakukan hal berhubungan badan di luar nikah Nikah, atau iya. apa gitulah ya segala macam. Kan pasti kan kayak gancet lah atau apa.
Nah, tapi gue sempet, yang tadi gue bilang, gue menganalisa nih. Karena kan emang itu pure 100% bukan kesalahan dia, Bang. Oh, Dia kan jadi perantara doang di si cowok Iya, ini iya, kan. Jadi kayak, ya udahlah gitu kan. Nanti kalau sampai ganjil tuh, Oh itu udah bahaya banget, Bang. karena kan ada beberapa kejadian juga kan yang sempat terjadi seperti itu, ganjil contohnya kan, entah itu di gunung atau di kehidupan Ya dimanapun. sehari-hari juga Bisa. juga ya. Tapi untungnya itu loh. Tapi Iya. masuk akal juga sih Mi, kalau misalkan Dia jadi perantara. dia ini dimotori oleh sosok penghuni sana ya, Itu dia. aman-aman aja berarti kan. Ya kan bisa berpikir, wah gue punya wilayah. Ya Oh, kan? iya. Ya kan? Gue yang mau nguasain cewek ini. Gue nggak bisa sepenuhnya milikin kan. Akhirnya ya kayak lu gue jadiin perantara nih. Iya. Sini badan lu. Oke. Gitu lah. Ya semua ada ininya lah Bang. Jalannya masing-masing lah. Iya sih. Tapi kalau dari lu sendiri, lu percaya nggak sih Mik sama hal-hal seperti contohnya kayak ganjil gitu, lu Gancet. pernah nemuin nggak atau pernah ngalamin juga gitu? Kalau gancet tuh sebenarnya kalau bahasa kedokteran ya Bang ya. Kalau kedokteran tuh kayak saraf kita tuh lagi tegang intinya. Oh. Tegang jadi kayak buat ngeluarin itu susah lah. Iya. Itu yang dinamakan gancet. Sebenarnya kalau didiamkan itu bisa keluar lah. Ini yang gue pelajarin ya. Gitu. Cuma balik lagi kan tanda kutip tuh mistis kan, makhluk-makhluk yang tak kasat mata kan punya cara sendiri-sendiri Bang. Bisa jadi gancetnya dalam artian ya si ceweknya ini mati atau cowoknya ini mati kan Bang. Tapi kalau dalam kedokteran kan itu sebenarnya saraf yang tegang aja. Oh, dalam ilmu kedokteran memang Dalam ilmu kedokteran memang ada. Biasanya didiemin ke selama 20 menit sampai berapa menit lah intinya. Bisa lepas sendiri. Cuma kalau mistis kan kita nggak tahu Bang. mungkin karena dingin kali ya. Ingin bisa Jadi jadi. kram mendadak gitu. Kram mendadak aja. Jadi susah keluar. Kayaknya harus aduh mau dibilang gak enak lagi. Aduh. Nggak ada kapok ya buat itu kargo bro? Wah nggak ada Bang. Gue justru tahun ini sekarang kan 2025 ya. Gue tanggal 18 berangkat ke Pasar Turi. 19 naik Argo Puro gue. Di bulan November. besok nih? Iya. Oh, berarti memang ada rencana lagi loh sana? Ada. Gue mah Argo Puro malah pengen jadwalin tuh setiap 2 bulan sekali. Oh. Wih karena Argo Puro sahdu banget Bang. Anjir. Sepi. Iya. Kan nggak ada teriak-teriakan kayak di Surya Kencana tuh. Woi. Ini suka banget sih sekarang gitu ya. Kenapa sih begitu? Hah? Kenapa sih harus begitu? Harus teriakan gitu? Ya gimana ya? Apa mungkin cara mereka meluapkan kesenangan, euforia mereka seperti itu? Kalau kesenangan harusnya diem, nikmatin, ngopi, memandangi ciptaan Tuhan. Kalau dia teriakan kan berpikirnya bahwa orang kampung itu lebih kota daripada orang kota Bang. Iya nggak? Norak berarti. Itu dia. Gue kan nggak mau Memperjelas. Gue lebih baik kayak gitu kan. Iya benar. Apalagi lu. Ya gue dulu naik gunung pakai kaos kaki futsal, celana pendek. Itu kan dulu. Cuma kan gue improvisasi kan. Iya. Ini nggak baik, ini nggak baik. Benar. Kalau sekarang anjir asal-asalan banget, gila. Serius loh. Hah? Gue udah lama sih gak naik serius loh gitu. Nah, Ini sebenarnya kejadian paling yang gak masuk akal sih Bang. Kayak lu naik gunung tektok, tapi lu nggak tahu manajemen logistik kayak gimana. Gue bukan menyerang pendaki tektok ya. Iya. Tektok mah sebenarnya silakan aja itu hak dia ya kan. Asal lu tahu tektok tuh gunanya untuk apa kan. Kalau kayak untuk trail run, dia mengejar waktu, mengejar pace, ya kan. Kalau lu tektok bawa keril, mau ngapain? Lu tektok bawa keril isinya beras, isinya kopi. Gue pernah nemuin kayak gitu Bang. Tapi itu bukan lebih bagus begitu? Hah? Bukan lebih bagus? Sih mau ngapain Bang? Ya kenapa bukan nenda aja di atas? Nah itu dia kan, lu bawa keril. Mas, gue tanya, naik turun mah? Naik. Ngecamp di mana? Saya tektok. Lah, ngapain ya? Ya nggak masalah Bang. Bagus sih. Bagus. Berarti dia manajemennya berlebihan itu. Bagus. Tapi lu pernah nemuin kayak gitu? Serius lu? Pernah, cuma ya ada beberapa yang di saat dia kenapa-napa, kayak contoh hal kecil, dia kehabisan makanan atau air ya. Mas ada air nggak? Ada. Mas ada makanan nggak? Ada. Sini mampir makan nasi bareng nih, makan sayur asem, makan ayam. Oke. Ya kan?
Emang Mas ngecamp di mana? Saya TikTok loh. Kok TikTok persiapan logistiknya gimana nih gini-gini ya. Intinya gitu lah. Sebenarnya juga sebenarnya gunung rame itu juga nggak jadi masalah sih. Jadi kan menaikkan angka pariwisata Indonesia kan. Cuman sampah tolong dibawa turun ya kan. Thermal blanket itu kan sampah yang tidak bisa terurai itu. Karena dari plastik ya. Lu pakai thermal blanket, lu sampahnya lu buang kemana? Aduh, itu sama. Kayak puntung rokok tuh sebenarnya hal kecil bang, tapi dampaknya besar bang. Contohnya? Dampaknya besar itu kayak burung biasanya kan matok-matok apa ambil. Gue pernah juga ada kejadian tuh kayak ada puntung rokok, ada butiran-butiran beras kan. Kayak burung jalak tuh makan-makan dari beras itu bang. Oh. Jadi ikut juga tuh nih. Iya kayak gitu kan. Puntung rokoknya ikut juga. Dampaknya besar bang. Iya. Gak baik loh. Kasihan juga. Kasihan lah. Coba kita kayak gitu kan kasihan. Gak mau kita juga. Aduh. Ya nggak masalah. Sebenarnya kalau jujur ya kalau dari gue bang, dunia pendakian gunung ini mulai rame gue seneng. Cuma ya lo harus bisa tahu dulu nih, ya kan? Apa aja sih syaratnya buat naik gunung? Apa aja sih yang nggak boleh dilakuin sama pendaki gunung? Apa aja sih yang harus diikutin oleh pendaki gunung gitu loh. Gimana banget dia punya basicnya ya. Punya basic. Terus kalau misalkan lo nggak punya basic, lo naik sama orang berpengalaman untuk sekalian belajar, gitu. Kalau lo nggak ada orang berpengalaman, sekarang dunia digital. Lo lihat YouTube, lo lihat Instagram, lo ke base pasti camp. banyak komunitas pendakian itu banyak ya. Lo sekarang cek aja akun Instagram bang. Iya. Info pendakian bareng. Oh banyak. Banyak. Udah enak lah sekarang ya. Sama jangan pilih open trip asal-asalan. Aduh maaf ya. Pernah nemuin juga lo jadi kayak gitu. Aduh, gue Open nggak trip, boleh sebut tripnya ya. Open trip yang ditinggal Cuma gue pernah nemuin itu malah pesertanya gue yang nolongin. di gunung mana? Di Gunung Sumbing via Garut. Gue lagi berdua sama Bokin. Ya, kalau misalkan emang gue percaya lo tanya Bokin gue di luar. Bilang, nih kita muncak jam 3-an aja. Pulang kayak gitu kan. Udah muncak. Ini cerita nggak apa-apa kan bang? Nggak apa-apa. Muncak, udah turun. Intinya udah singkat cerita turun. Gue sama Bokin gue makan dulu tuh bang. Niatnya emang mau makannya sebenarnya di pos 2. Mau masak mie aja gitu kan. Udah makan aja lah, males juga masak-masak di pos 2 bongkar-bongkar kayak gitu. Makan. Udah nih pas turun. Itu gue turun kayak setengah 3 pas aja asar gue berhenti di pos di warung. Warung berhenti, nggak makan sih, cuma kayak ngerokok, ngambil mie. Terus ada salah satu 2 orang perempuan, ya kan, apa-apa, duduk pas banget di samping Bokin gue nanya, bukan gue nanya, Bokin gue tuh geser terus, di sini duduk aja gitu, Bokin gue. Nah, dari mana mbak? Dari Jakarta. Oh Jakartanya mana? Jakarta Timurnya di mana? Sini. Oh nggak jauh berarti gini lah. Udah. Berduaan aja mbak, enggak open trip mas. Open trip dari mana? Open trip ini gitu. Kan? Loh, mbak nggak ada yang jagain? Enggak mas, karena saya turun dari puncak telat jadi ditinggal. Takut ngerusak rondon. Fuck, damn, lu demi nggak ngerusak rondon tapi lu ninggalin nyawa orang. Anjir. Itu namanya apa bang? Tolong dah. Iya kan? Demi nggak mau merusak rondon. Demi nggak ngerusak rondon. Karena biasanya kalau kayak gitu bis kendaraan ya travelnya kena cas kayaknya tuh. Kena cas. Cuma lu masa rela? Iyalah, kan bisa diomongin lagi kalau kayak gitu. Bisa diomongin, bisa tambah budget. Ya kan, ini kita kayaknya rondon berantakan, bukan berantakan, rondon ada yang nggak sesuai nih, ya kan. Jadi kita ada elf yang gini lah intinya. Bisa lo diomongin tanpa harus ninggalin 2 orang peserta lo. Gila nggak sih? Gokil, tapi dia nggak kenapa-napa tuh dia. Nah, kenapa? Akhirnya gua tuntun bang, tanya Bokin gua di luar tuh. Tanya, kalau nggak percaya. Gua penasaran sama trip, ntar gua nanya ya. Oke, Bang Miko, terima kasih banyak ya Bang ya. Udah mau berbagi kisah pengalaman mendaki dan semoga menjadikan pelajaran kita semua nih. Apa yang kita dengarkan di malam kali ini, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya Bang. Harus lah, amin. Karena memang tidak seharusnya melakukan hal itu Bener. Bukan cuma di gunung ya, dimanapun. Iya. Kalau memang belum saya, jangan lah gitu ya. Dan mungkin punya sepatah 2 kata Bang buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini.
Ya paling jangan salah pilih open trip. Cuma itu aja. Gitu aja. Waduh. Enggak, sorry. Open trip sebenarnya bisa aja asal ya tahu lah open trip. Lo harus tahu juga guide-nya siapa, ya porternya siapa. Bukan tahu lah, intinya tahu guide-nya berpengalaman atau tidak gitu kan. Terus juga jangan, ya intinya sampah lah. Sampah tuh kalau bisa ya dibawa turun lah. Sekecil apapun sampah organik atau enggak tuh dibawa turun lah. Minimal sampah kita sendiri ya. Sampah kita sendiri. Kalau sampah organik kayak buah-buahan, ayam, kalau dibuang asal-asalan binatang makan kan jadi binatang bergantungan pada manusia, Bang. Iya. Bawa turun lah kalau bisa. Contoh babi udah pada turun ke tempat camp itu ya. Wah itu dia. Ya kan Itu karena kan. mikir ada makanan di situ. Iya benar, karena ntar yang ngeluh pendaki juga. Ya juga ada babi nih. Ya ada babi karena kan ulah mereka semua. Iya benar. Bukan ulah mereka ya, bukan orang pendaki, oknum Oknum. yang suka membuang sampah sembarangan. Benar. Udah? Setuju. Oh, itu aja. Itu aja lah. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange karena waktu udah malam juga nih. Mohon maaf sebelumnya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.